Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Rafki dengan NIM 9011118012. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai akad syirkah. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi syirkah. Jadi, syirkah secara etimologi didefinisikan sebagai kata yang berasal dari istirak, yang artinya perkongsian. Diartikan demikian karena syirkah merupakan perkongsian dalam hal untuk menjalankan modal. Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, secara bahasa syirkah ialah bercampurnya suatu modal dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Sedangkan menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, pasal 20 syirkah ialah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal perekonomian, keterampilan, dan kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak yang berserikat. Jadi, syirkah dapat diartikan sebagai perkongsian atau persekutuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa, di mana modal biasa diperoleh dari pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka, dengan resikonya ditanggung bersama dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua yaitu dasar hukum syirkah. Nah, dasar hukum syirkah dapat dilihat di dalam surah Sad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan dapat pula dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu selama mereka tidak saling mengkhianati. Yang ketiga yaitu jenis-jenis syirkah. Nah, di sini jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama yaitu syirkah amlak atau hak milik dan syirkah ukut. Nah, syirkah amlak atau hak milik ialah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Di sini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syirkah amlak ikhtiari atau perkongsian sukarela, dan syirkah amlak ijbari atau perkongsian paksa. Nah, syirkah amlak ikhtiari atau perkongsian sukarela ialah kesepakatan dua pihak atau lebih dalam hal memiliki barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Yang kedua yaitu syirkah amlak ijbari atau perkongsian paksa, di mana perkongsian ini pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak dapat menghindar dari bagiannya atau porsinya dalam kepemilikan tersebut karena telah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum, seperti pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua yaitu syirkah ukut. Nah, syirkah ukut ialah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam hal menjalankan usaha dalam bidang perdagangan atau bidang jasa dengan pembagian keuntungannya. Di sini syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu bisa diwakilkan. Jadi, pihak lain bisa jadi wakil dalam perkongsian. Yang kedua yaitu keuntungan yang dihasilkan harus jelas atau hendaknya keuntungan yang diperolehnya itu jelas. Yang ketiga yaitu keuntungan dari masing-masing pihak tidak boleh dinyatakan dalam jumlah tertentu atau jumlah yang pasti, misalnya 100 juta atau 1 miliar, akan tetapi dinyatakan dalam nisbah, misalnya 50/50 atau 60/40. Di sini pembagian syirkah ukut ada 4. Yang pertama yaitu syirkah inan. Nah, syirkah inan ialah kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana pihak yang terlibat dalam kerjasama ini sama-sama memberikan kontribusi kerja dan modal, dengan keuntungan dan kerugiannya dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu syirkah abdan. Nah, syirkah abdan ialah kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dan modal. Misalnya di sini yaitu kerjasama antara penjahit yang menerima orderan untuk membuat seragam anak sekolah. Yang ketiga yaitu syirkah wujuh. Nah, syirkah wujuh di sini ialah kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja karena ia memiliki reputasi dan prestise baik dan ahli dalam bisnis.
Yang keempat yaitu syirka mufawaddah. Nah, syirka mufawaddah ialah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana syirka mufawaddah ini adalah penggabungan dari beberapa syirka yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan syirka ini diperbolehkan karena penggabungan dari beberapa syirka sebelumnya telah sesuai dengan pelaksanaan rukun dan syarat syirka. Yang keempat yaitu implementasi syirka dalam lembaga keuangan syariah. Seperti yang skema yang telah diberikan oleh Ibu di situ. Yang pertama, Pak Tono dan Pak Henry melakukan akad syirka untuk menjalankan proyek bisnis. Kemudian mereka sama-sama mengkontribusikan modalnya sebesar 50% banding 50%. Dan mereka sama-sama menjalankan proyek bisnis tersebut. Dan kerugian dari proyek bisnis tersebut akan ditanggung bersama, dan keuntungannya pun akan dibagi 50 banding 50%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.